Seorang pria sedang menyetir mobil sambil membawa pria yang sedang tertidur di belakangnya. Nama supir itu adalah Pak Mamat. Dia bekerja sampingan sebagai supir panggilan. Tiba-tiba ada kacamata hitam yang terjatuh. Kemudian dia memasukkannya ke dalam jas. Pak Mamat menumpang pulang di sebuah mobil van bersama beberapa orang. Dia turun di halte menuju sebuah ruko yang menyediakan penyewaan DVD. Di sana ada seorang anak muda yang bekerja sambilan menjaga ruko itu. Nama anak itu Asep. Ternyata Pak Mamat adalah pemilik ruko itu. Ketika Asep mau pulang, Pak Mamat bilang besok akan ada karyawan baru. Jadi Asep disuruh datang di sore harinya. Asep bilang, toko sudah sepi, masa mau nambah karyawan lagi? Tapi katanya dia sedang mencari cara untuk membangkitkan penjualan, karena bulan ini harus bayar pajak. Kemudian Asep meminta 300.000 untuk membayar pulsa. Tapi Pak Mamat bilang dia bahkan tidak punya uang buat bayar listrik. Lalu Asep mengungkit hutang-hutangnya yang lain. Pak Mamat bilang setelah ruko ini dijual dia pasti akan bayar hutangnya. Lalu Asep pun pulang dengan kesal. Malamnya setelah Pak Mamat makan, dia menuju kamarnya yang ada di bilik nomor 7. Berdoa kepada Yesus, Sang Buddha, dan para leluhurnya untuk dilimpahkan rezeki. Esoknya sambil membawa sekardus minuman, Pak Mamat datang ke kantor jual beli properti untuk bertemu Pak Jama dan Pak Dimas. Menanyakan apakah sudah ada yang tertarik dengan rukonya. Pak Jama kemudian menanyakan pembayaran pajak gedungnya yang sudah nunggak 10 bulan. Pak Mamat bilang dia akan bayar 2 kali lipat biaya administrasi jika mereka mendapatkan orang yang mau membeli rukonya. Pak Dimas memberikan saran untuk membukakan kamar-kamar mesum di bilik-bilik rukonya. Pasti akan banyak pelanggannya. Pak Mamat pun marah sambil bilang atas saran Pak Dimas lah, makanya sekarang dia membuka penyewaan DVD di sana. Dia sudah menginvestasikan semua uangnya ke sana, tapi hampir tak ada satu orang pun yang mengunjungi rukonya. Dia bahkan harus cari kerjaan lain untuk biaya hidupnya. Pak Dimas bilang harusnya dia mau ambil risiko untuk membuka kamar mesum sambil menonton DVD. Pak Mamat makin kesal dan meminta uang yang waktu membeli rokok itu dikembalikan saja. Lalu dia pergi dari sana. Pegawai baru sudah datang ke ruko. Namanya Cheng. Dia berasal dari Cina dan sudah menetap di Korea selama 3 tahun. Pak Mamat bilang Cheng harus bekerja keras karena bisnis sedang lesu. Tapi Cheng bilang dia tak perlu khawatir lagi karena Cheng adalah pembawa keberuntungan. Kemudian Pak Mamat menjelaskan beberapa prosedur untuk membersihkan ruangan setelah dipakai oleh pelanggan. Lalu datanglah pelanggan pertama di hari itu. Kemudian Pak Mamat menjelaskan cara memasang video ke setiap ruangan. Asep datang, dan mereka pun berkenalan. Sebelum Cheng pulang, Pak Mamat memberikan setumpuk kartu iklan untuk Cheng bagikan di jalan. Karena Cheng orang Cina, dia lalu memberikan Pak Mamat surat-surat izinnya tinggal di Korea. Selain bekerja menjaga toko, Asep adalah seorang amatir komposer lagu dan mengirim karya-karyanya ke beberapa rumah produksi. Karena tak ada uang, dia pun menggadaikan laptopnya untuk biaya hidup. Setelah itu, Asep bertemu dengan Ramon dan adiknya. Karena tempat penyewaan DVD milik Pak Mamat sepi, Ramon akan menitipkan sebuah kotak yang berisi narkoba selama 10 hari. Asep meminta uang muka 5 juta untuk biayanya. Asep kemudian kembali ke ruko dan menyembunyikan barang tersebut di bawah tempat tidur Pak Mamat di bilik nomor 7. Seorang calon pembeli ruko datang untuk melihat-lihat keadaan tempat. Namun, waktu si calon pembeli sedang melihat-lihat ruangan, dia tak sengaja melihat sepasang pelanggan yang sedang berbuat mesum. Dia kaget karena dipanggil oleh Pak Mamat. Karena panik, dia langsung pulang dan bilang tak jadi membelinya karena tak ada lift di ruko itu. Di tahun baru, Pak Mamat datang mengunjungi kakak perempuannya. Kakaknya menanyakan keadaan istrinya. Dia bilang istrinya sudah di dalam penjara. Kakak iparnya menyuruhnya menjual ruko, lalu bekerja saja sebagai pengantar ayam di restoran milik mereka. Tapi Pak Mamat menolaknya karena menurutnya tak ada masa depan. Pulangnya dia mampir ke kantor properti untuk bertemu Pak Dimas. Pak Dimas bilang orang yang kemarin datang melihat ruko jadi membelinya. Tapi Pak Mamat harus rugi 20 juta untuk harga penawarannya. Namun karena sudah tak punya pilihan, Pak Mamat pun setuju dengan harga itu. Si pembeli sedang pergi ke Jepang dan baru kembali 3 hari lagi. Pak Dimas memberi pesan untuk jangan membuat kesalahan sampai orang itu menandatangani perjanjian jual beli. Pak Mamat yang sedang bahagia karena rukonya sudah laku mengajak Asep dan Cheng untuk makan di restoran. Di situ Cheng bertanya ke Pak Mamat bahwa di perjanjian gajinya adalah 600.000, tapi kenapa dia hanya dapat 400.000? Dengan sedikit berteriak, dia bilang nanti akan membayar 1 juta. Tapi dia kemudian ditegur karena suaranya tadi mengganggu pelanggan lain yang ada di ruangan itu. Setelah itu Pak Mamat pergi ke kamar mandi. Asep bilang kepada Cheng bahwa dia sudah 2 bulan tak menerima gaji dan dia takut Pak Mamat akan kabur sebelum membayar gaji mereka. Setelah Pak Mamat keluar dari kamar mandi, dia yang masih kesal karena ditegur melempar kursi ke arah pelanggan tadi. Mereka mulai berkelahi dan polisi pun datang ke sana.
Pak Mamat berterima kasih kepada Cheng karena ikut membantu melerai perkelahian. Lalu dia memberikan uang 50.000 kepada Cheng. Esoknya, Cheng menggunakan uang itu untuk membelikan makanan dan juga minuman untuk Pak Mamat. Kemudian, uang kembaliannya dia taruh di kotak donasi. Cheng berjalan pergi ke ruko sambil menyebarkan kartu iklan. Begitu Cheng datang ke ruko, dia melihat genangan air akibat adanya atap yang bocor. Dia pun melaporkannya ke Pak Mamat. Lalu Cheng disuruh membersihkan genangan air tersebut. Telepon di ruko berdering, dan Pak Mamat pun mengangkatnya. Pak Dimas bilang akan ada penandatanganan surat jual beli rokoknya nanti jam 2 siang. Tiba-tiba ada suara teriakan Cheng, diikuti listrik di ruko yang padam. Pak Mamat pun mengecek keadaan Cheng. Ternyata Cheng sudah tersengat listrik. Ketika Pak Mamat ingin menelpon ambulans, ada 2 pelanggan yang masuk ke ruko. Karena panik, dia pun langsung mengusir mereka dan mengunci toko. Untuk beberapa lama dia terdiam di depan tubuh Cheng yang sudah meninggal. Sambil terus mengetik nomor ambulans, tapi dia ragu untuk memanggil. Jika kejadian ini terungkap dan polisi berdatangan, itu akan mempengaruhi kontrak yang belum sempat ditandatangani. Sekarang dia sedang kesulitan dan butuh uang hasil dari penjualan ruko tersebut. Akhirnya dia memutuskan menyembunyikan sementara mayat Cheng di kamarnya, di bilik nomor 7. Dia menyegel pintu itu agar tak ada siapapun yang bisa masuk ke sana. Tukang reparasi datang untuk membetulkan listrik. Asep yang melihat kamar nomor 7 ditutup, nanyakan alasannya pada Pak Mamat. Tapi dia menjawab itu bukan urusannya. Asep lalu bertanya tentang Cheng. Lalu Pak Mamat berpura-pura tidak tahu. Pak Mamat mendapatkan telepon lagi dari Pak Dimas. Dia bilang si calon pembeli tiba-tiba membatalkan penandatanganan jual beli. Mereka pun bertemu di sebuah kafe untuk bicara. Pak Dimas mencoba menelpon kembali si calon pembeli. Dan dia bilang akan datang melihat-lihat lagi. Pak Mamat pun makin pusing. Tiba-tiba ada yang menyapanya. Dia adalah orang yang waktu itu pernah bertengkar dengan Pak Mamat di restoran. Dia bekerja di kafe itu. Lalu Pak Mamat melihat tumpukan karung berisi biji kopi. Dia menanyakan apakah itu dijual. Besoknya dia sedang duduk di bilik nomor 7 sambil kebingungan menatapi mayat Cheng. Tiba-tiba ada telepon dari Pak Jamal dan bilang bahwa pajak ruko akan naik bulan ini. Mendengar itu Pak Mamat jadi kalap dan langsung membawa sejerigen bensin ke kantor. Dia langsung menyiramkan isi bensin itu ke seluruh ruangan kantor. Dia bilang akan membakar dirinya bersama-sama jika pajaknya dinaikkan. Pak Jamal jadi takut lalu bilang akan membatalkannya dan menyuruhnya membersihkan ruangan itu sebelum pergi. Setelah itu Pak Mamat pulang ke ruko dan melihat Asep sedang mencoba membuka gembok kamar nomor 7. Tapi Asep beralasan sedang bersih-bersih. Kemudian Pak Mamat naik ke atap untuk membakar semua surat-surat yang berhubungan dengan Cheng. Karena rasa bersalahnya, malamnya dia bermimpi Cheng ingin membalas dendam. Dia yang semakin panik, seseorang akan mengetahui kejahatannya, kemudian menempelkan sebuah lemari di depan kamar nomor 7, agar tak ada yang benar-benar bisa ke sana. Besoknya, tiba-tiba ada seorang polisi masuk ke ruko itu. Pak Mamat dan Asep menjadi sedikit kikuk. Si polisi mulai mencurigai ketika melihat lemari yang ada di depan kamar nomor 7. Tapi Pak Mamat bilang, itu adalah gudang. Asep terus mengawasi gerak-gerak detektif itu. Lalu Pak Mamat menyogok polisi itu agar tak perlu datang lagi ke sana. Polisi itu langsung pulang sambil memberikan kartu namanya. Rahman menelpon Asep untuk menanyakan barang itu karena sudah ada yang mau membelinya. Malamnya, Asep pun menyelinap ke ruko lewat pintu belakang untuk mengambil kotak tersebut. Kemudian, dia malah melihat Pak Asep membuka pintu kamar nomor 7, lalu memasukkan sesuatu ke dalam sebuah koper besar. Tak disangka, Pak Jamal yang sedang mengecek ruko malah mengunci pintu belakang tempat masuk Asep tadi. Ketika Asep mencoba untuk keluar, Pak Mamat mendengar suara dari arah belakang. Dia mencoba mengecek, ternyata tak ada siapapun. Pak Mamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Asep keluar dari tempat persembunyiannya, lalu ketika dia mencoba membuka pintu ke arah ruang tengah, ternyata sudah dikunci Pak Mamat. Dia mencoba keluar pintu belakang, tapi juga sudah dikunci oleh Pak Jamal. Dia pun terjebak di sana. Tengah hujan, Pak Mamat mencoba memasukkan koper tersebut ke tempat pembuangan sampah, tapi tiba-tiba resletingnya malah rusak. Di ruko, Asep masih terus mencoba mendobrak pintu belakang. Akhirnya Pak Mamat membawa mayat Cheng untuk dibawa ke dalam ruko lagi. Lalu dia bertemu Pak Jamal. Pak Jamal menegurnya dan bilang untuk jangan lupa menutup pintu belakang. Akhirnya Pak Mamat berhasil membawa mayat Cheng kembali ke kamar nomor 7. Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari pintu belakang. Sambil membawa palu, dia membuka pintu, ternyata tak ada siapapun. Di bawah tangga Asep sudah panik karena hampir ketahuan. Esoknya Pak Mamat membeli sebuah mobil ilegal dengan alasan ke penjualnya adalah untuk dipakai syuting film. Dengan mobil itu, dia membawa koper berisi mayat Cheng ke restoran kakaknya. Dia bilang akan menitipkan koper itu sampai rukonya terjual. Ramon menghajar Asep karena barangnya belum kembali juga. Dia memberi kesempatan 3 hari pada Asep untuk mengembalikan barang tersebut.
Besoknya, saat tukang sedang membersihkan tempat pompa air kakaknya, mereka menemukan koper Pak Mamat. Kakaknya pun menelpon Pak Mamat untuk mengambil koper tersebut sambil menanyakan apa isinya. Pak Mamat panik, langsung berteriak untuk jangan dibuka. Itu membuat kakaknya malah curiga dan semakin ingin membuka. Kakaknya dan iparnya mencoba menebak sandi kunci koper itu. Saat di jalan, Asep menelpon Pak Mamat menanyakan keberadaannya. Mendengar Pak Mamat sedang tidak ada di ruko, dia langsung lari menuju ke sana. Ketika iparnya sudah berhasil menebak sandi kopernya, Pak Mamat sudah ada di sana, langsung mengambil koper itu dan pergi dari situ. Di dalam ruko, akhirnya Asep berhasil membuka kamar nomor 7. Ketika dia mencari barangnya, dia malah dikagetkan saat menemukan koper yang berisi mayat. Ternyata Pak Mamat sudah pulang dari tadi. Pak Mamat yang melihat ada Asep spontan memukulnya, mereka pun langsung saling memukul. Asep menanyakan keberadaan barangnya. Pak Asep langsung menjelaskan bahwa dia tak membunuhnya. Itu hanya ketidaksengajaan. Tapi Asep bilang dia tak peduli. Dia hanya perlu barangnya. Pak Mamat menanyakan di mana dia mendapatkan barang itu dan mereka mulai berkelahi lagi. Asep menodongkan pisaunya agar Pak Mamat mau mengembalikan barang tersebut. Lalu Pak Mamat bilang dia akan mengembalikannya jika Asep mau membantunya menyingkirkan mayat Cheng. Kemudian Asep bilang dia akan membantunya. Lalu Asep malah muntah karena bau mayat yang sudah memenuhi ruangan. Mereka mulai menaburkan biji-biji kopi di sekitar koper tersebut agar menyamarkan baunya. Setelah itu mereka berdua makan bersama. Setelah makan, Asep bertanya kenapa dia membuka tempat penyewaan video. Kata Pak Mamat, 10 tahun yang lalu ada orang yang berhasil dengan bisnis tersebut. Tapi ketika dia mulai mencobanya, ternyata tak semudah itu untuk mendapatkan pelanggan. Lalu Pak Mamat bertanya, kenapa dia mau dititipkan narkoba yang resikonya sangat besar. Asep bilang, dia butuh uang untuk bayar hutang di bank, karena dia pernah pinjam uang untuk usaha, tapi dia malah gagal. Pak Mamat juga menanyakan tentang orang tuanya. Asep bilang, dia tak bisa merepotkan mereka, karena mereka juga sengsara mencari makan untuk sehari-hari. Esoknya, Pak Mamat sengaja membuat ruko terlihat ramai di depan calon pembeli, agar mereka tertarik. Tapi calon pembeli itu malah mengetahui kalau ternyata bilik-bilik itu kosong semua. Pak Mamat datang lagi ke kantor, dan Pak Dimas bilang kalau calon pembeli yang kemarin hanya mau membeli senilai 40% dari harga bukanya. Pak Mamat makin pusing dan memutuskan pulang dulu. Ketika dia sampai di ruko, dia kaget melihat banyak mobil polisi di depan gedung rukonya. Dia melihat polisi yang waktu itu dia pernah sogok mencoba membuka pintu kamar nomor 7. Pak Mamat terus mencoba menghalangi para polisi untuk membuka kotak tempat tidurnya. Setelah dibuka, ternyata tak ada apa-apa di dalamnya. Hanya tumpukan biji-biji kopi. Polisi menanyakan sejak kapan Asep bekerja di sana. Dia sedang mencari bukti bahwa Asep sudah membantu pengedar narkoba. Tapi Pak Mamat bilang Asep tak mungkin melakukannya. Setelah polisi pergi, dia menelpon Asep. Asep datang meminta kunci tempat penyimpanan barangnya. Pak Mamat yang kalut kebingungan tak tahu keberadaan mayat Cheng langsung memukul Asep. Mereka pun mulai berkelahi lagi sampai menghancurkan barang-barang di ruko. Setelah puas berkelahi, mereka saling menyerahkan kunci. Di situ Asep mulai menangis karena semua kejadian-kejadian ini begitu memperumit kehidupannya. Lalu sampailah hari penandatanganan. Akhirnya Pak Mamat bisa menjual rukonya. Tapi Pak Mamat juga sedih melihat semangat pembeli itu yang katanya akan memulai usaha barunya di ruko tersebut. Karena Pak Mamat tahu daerah ruko tersebut sepi dan itu pasti akan menjadi kesulitannya nanti. Berita di TV menayangkan kotak yang waktu itu sudah ditemukan polisi, tapi tak ada apapun di dalamnya. Asep sedang ditelepon adiknya Ramon. Dia bilang kakaknya sudah ditangkap polisi, tapi Asep tetap harus melanjutkan pekerjaannya yang kemarin agar Asep bisa mendapatkan sisa uangnya. Asep sudah menerima gaji dari Pak Mamat. Kemudian Asep mengambil laptopnya kembali dari tempat pegadaian. Dia kemudian membantu Pak Mamat memasukkan barang-barangnya ke mobil, termasuk koper yang berisi mayat Cheng. Kemudian Pak Mamat menawarkan Asep untuk diantarkan. Adiknya Ramon terus mengirim pesan agar Asep mengantarkan narkobanya. Saat di mobil, Asep bertanya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Katanya dia akan membuka kedai kopi. Pak Mamat bilang setelah dia mengubur mayat Cheng, dia tak akan ada beban lagi. Asep meminta diturunkan di pinggir jalan. Setelah keluar, Pak Mamat menanyakan apakah narkobanya sudah dijual. Dia yang kesal langsung membanting pintu mobil. Asep sedang membuka loker di sebuah stasiun. Ternyata narkobanya ada di situ, lalu dia membawanya pergi dari sana. Dia masih kebingungan untuk memberikan barang tersebut atau tidak. Kemudian dia pergi ke pinggir sungai, lalu melemparkan barang itu ke air. Pak Mamat yang sedang menyetir tiba-tiba berhalusinasi melihat Cheng yang sedang duduk di belakangnya. Lalu dia meminggirkan mobilnya dan mulai menangis. Dia menyesal telah membuat Cheng, anak muda yang merantau jauh dari negaranya, harus berakhir seperti ini. Setelah tenang, dia kembali menyetir mobil dan pergi dari kota itu. Lalu cerita pun selesai.
Nah gimana ceritanya? Lumayan bagus sih menurut aku. Tapi kasihan banget sih Cengnya. Pesan yang aku dapet kalau misalnya kita kerja di tempat jauh atau malah di negara orang, ya jangan bener-bener gak ada komunikasi sama siapapun. Jadi pas kita nggak ada kabar, ada yang nyariin gitu. Kan sedih kalau di akhir hidup kita nggak ada siapapun yang tahu. Nah segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dah.